Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa dan mahasiswi program studi S1 Agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Di video kali ini kita akan membahas terkait analisis regresi. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait asumsi klasik. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan asumsi klasik itu lanjutannya adalah analisis regresi. Analisis regresi ini merupakan analisis yang bertujuan untuk mengestimasi suatu hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Contohnya adalah Y sama dengan Fx, yang artinya Y itu merupakan adalah fungsi X. Lalu adalah yang kedua, itu dari tujuan dari analisis regresi adalah meramalkan atau memprediksi nilai variabel terikat atau dependennya, yang dimana analisis regresi ini memiliki kedudukan yang cukup penting dalam ilmu ekonomi karena sering digunakan untuk mencari bagaimana pengaruh variabel-variabel ekonomi tertentu. Lalu dalam analisis regresi itu akan ada fungsi atau model regresi yang secara umum yang biasa digunakan, yaitu adalah fungsinya adalah Y sama dengan alfa plus B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah titik-titik Bn Xn plus error. Bn Xn ini merupakan tergantung jumlah variabel independen yang kita gunakan. Jika variabel independen yang kita gunakan itu adalah 4, maka bisa sampai B4X4 seperti itu. Nah, yang dimana Y ini merupakan variabel terikat atau variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Lalu X ini merupakan adalah variabel bebas atau variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Dan di alfa ini merupakan konstanta serta beta itu merupakan adalah nilai koefisien. Dalam analisis regresi itu yang kita lihat adalah dari uji signifikansinya. Nah, di sini uji signifikansinya itu adalah jika signifikansi itu lebih besar dari alfa atau alfanya kita gunakan ada 5%, maka H0 diterima dan HA ditolak atau tidak signifikan. Namun, apabila nilai signifikansi itu kurang dari sama dengan alfa atau 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima atau hasilnya itu adalah signifikan. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke dalam analisis regresinya menggunakan SPSS. Di sini ada data, yaitu merupakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi volume ekspor CPO Indonesia ke luar negeri. Y-nya itu. Nah, lalu X1-nya itu ada luas lahan, terus nilai tukar rupiah dan juga produktivitas. Nah, kita copy aja langsung ke dalam SPS, lalu kita ke variable view, kita seperti biasa kita ganti var1 itu adalah Y, lalu X1, X2 dan juga X3. Lalu kita jangan lupa juga untuk mengganti nilai measurementnya. Nah, ini merupakan data nominal. Jadi kita ganti dulu. Setelah itu kita kembali ke data view. Setelah kita masuk ke data view lagi, kita langsung klik adalah analyze. Lalu kita ke regression. Lalu kita ke linear. Sama halnya dengan asumsi klasik, Y-nya itu adalah variabel dependen, maka kita pindahkan ke kolom dependen, X1 sampai X3 kita pindahkan ke kolom independen. Setelah itu kita klik statistik. Lalu kita centang part and partial correlation and collinearity diagnosis sama Darwin-Watson. Lalu plotsnya itu S-resid itu ke Y, lalu Z-rate itu adalah ke X. Lalu kita continue dan kita langsung oke saja. Nah, di sini adalah output dari analisis regresi yang kita gunakan menggunakan SPSS. Yaitu yang pertama adalah kita melihat dari nilai R. Nah, nilai R ini kan di sini adalah 0,979. Yang artinya adalah 97,9% variabel X itu dapat menjelaskan variabel Y. Nah, selanjutnya di sini kita lihat adalah nilai signifikansinya. Nah, di sini adalah nilai signifikansinya itu tadi seperti syaratnya yang sudah saya sampaikan. Jika nilai signifikansinya itu kurang dari alfa, maka dia itu signifikan.
Nah, di sini kita lihat outputnya mana yang kurang dari sama dengan 0,05. Yang kurang dari 0,05 ini merupakan variabel X1, di mana nilainya itu adalah kurang dari 0,001, dan nilai X2 itu signifikansinya adalah 0,841, itu adalah lebih besar dari alfa, dan juga nilai X3 itu adalah 0,061 yang lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan. Sehingga di sini kita buat dulu persamaan awalnya. Kan persamaan awal sebelum ada uji signifikansi itu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah error. Namun setelah kita ketahui nilai signifikansinya itu yang signifikan hanya X1, maka persamaannya itu akan kita buat itu. Oh ya, di sini kita juga melihat nilai signifikansi dari konstanta atau alfa yang akan kita gunakan. Namun di sini nilai alfanya itu adalah tidak signifikan atau nilainya itu adalah 0,729, yang dimana itu nilai lebih besar dari alfa 0,05. Maka persamaan yang bisa kita buat itu menjadi Y sama dengan beta 1 X1 ditambah error. Oke, lalu kita masukkan nilainya. Beta 1 itu adalah dilihat dari nilai unstandardized B, yaitu adalah 0,104 untuk X1. Maka Y sama dengan 0,104 X1 ditambah error. Oke, nah berikut ini merupakan persamaan analisis regresi yang sudah kita buat. Nah, karena kita sudah sampai di sini, maka pembahasan terkait analisis regresi sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan buat bisa tonton video lain di analisis ekonometrik praktikum ekonometrika ini di YouTube channel S1 Agribisnis. Apabila tutur kata yang kurang berkenan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.